Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul Profesi dan Organisasi Profesi Guru. Nah, sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama yaitu ada pengertian profesi guru dan organi profesi guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Laili Farhatus Sania. Jadi, profesi menurut Sudirman adalah sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat. Nah, jadi profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan dari seseorang yang menuntut keahlian dalam suatu bidang tertentu. Nah, sedangkan menurut Kunandar mengemukakan bahwa profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam suatu bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Nah, jadi guru itu sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mencatatkan kompetensi beberapa keahlian dan keterampilan. Nah, dengan demikian, yang dinamakan profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya diperoleh setelah menempuh kependidikan keguruan tertentu. Jadi itulah yang dinamakan dengan profesi keguruan. Nah, sedangkan organi profesi berfungsi untuk menyatukan gerak langkah anggota profesi dan untuk meningkatkan profesionalitas para anggotanya. Jadi banyak sekali organisasi dari profesi guru, baik yang sudah diakui pemerintah yaitu ada PGRI dan juga banyak sekali organisasi lain yang sejenisnya, semisal ada MGMP dan masih banyak lainnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan adanya organisasi profesi guru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia. Selanjutnya ada tujuan organisasi keguruan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan yang pertama, karir, yang kedua, kemampuan, yang ketiga, kewenangan profesional, yang keempat, martabat, dan yang kelima, kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum yaitu terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Undang-Undang RI Pasal 40 Ayat 1 mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat, yaitu tujuan dari organisasi profesi keguruan. Dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Yang pertama, ada meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Hal ini merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud dalam hal ini adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Hal ini merupakan kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya mencapai karir yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.
Yang kedua ada meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. Hal ini merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang andal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, ada meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesi anggota. Hal ini merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Nah, organisasi profesi kependidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram. Yang keempat yaitu meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Hal ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya itu terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi keguruan ini, anggota akan terlindung dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati. Yang kelima ada meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Banyak kiprah organisasi profesi kependidikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Aspirasi anggota melalui organisasi terhadap pemerintah akan lebih terindahkan dibandingkan individu. Selain itu, organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Dan yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Dinda Uzil Fatinimah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik menyatakan bahwa organisasi profesi kependidikan di Indonesia ini berkembang pesat, sampai ada sebagian pengemban profesi kependidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi kependidikan tersebut. Jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI ini lahir pada tanggal 25 November 1945, lebih tepatnya setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI ini adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Kemudian PGHB ini berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Tujuan utama pendirian PGRI adalah yang pertama membela dan mempertahankan Republik Indonesia, yang kedua memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan, yang ketiga membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib guru pada umumnya. Organisasi profesi guru yang kedua yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP ini merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten, kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran, serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Tujuan MGMP yaitu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Organisasi profesi guru yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI.
ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya. Tujuan ISPI yaitu yang pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Organisasi profesi guru yang keempat yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. IPBI ini didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi ini bersifat keilmuan dan profesional yang memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Tujuan dari IPBI ini yaitu yang pertama, menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesi bimbingan. Organisasi profesi guru yang kelima yaitu Kelompok Kerja Guru atau KKG. KKG ini pada tahap pelaksananya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Tujuan dari organisasi KKG ini yang pertama yaitu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang kedua, memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi atau sharing. Organisasi profesi guru yang keenam yaitu Ikatan Guru Indonesia atau IGI. IGI ini berasal dari diskusi di mailing list antara guru dan para praktisi pendidikan dan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru dengan nama Klub Guru Indonesia atau KKG. Apresiasi yang diberikan Mendiknas, Dirjen PMPTK, dan beberapa pejabat ini makin mempercepat pertumbuhan organisasi ini. Selanjutnya, organisasi profesi guru yang ketujuh yaitu Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII. FGII ini adalah organisasi profesi guru atau Serikat Pekerja Profesi Guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-partai politik. Visi dari FGII ini adalah terwujudnya guru profesional yang mampu mendorong sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta diskriminasi dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Husnul Fadilah. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi organisasi profesi. Setiap organisasi yang didirikan memiliki fungsinya masing-masing. Adapun fungsi dari organisasi profesi guru itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42, yaitu memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu karakteristik dari sebuah pekerjaan profesional yaitu adanya suatu organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan. Nah, dalam organisasi profesi itulah para anggota profesi hidup dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu pada melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang digelutinya.
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa fungsi lain dari sebuah organisasi profesi yaitu yang pertama, memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya. Yang kedua, yaitu secara kontinu mendorong dan memotivasi para praktisi profesi di lapangan. Yang ketiga, menjaga wibawa dan martabat profesi. Yang keempat, melayani anggotanya dari sisi kesejahteraan kehidupan bersama dalam organisasi. Yang kelima, yaitu memberikan perlindungan hukum. Nah, organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya, yaitu yang pertama, fungsi sebagai pemersatu. Jadi, organisasi ini memiliki fungsi sebagai pemersatu, sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat penguasa jasa kependidikan. Dengan mempersatukan kompetensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri, dan juga kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi kependidikan ini. Fungsi organisasi profesi guru yang kedua yaitu sebagai fungsi peningkatan kemampuan profesional. Jadi, organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan profesional para pengemban profesi kependidikan ini. Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi, yaitu kecakapan atau kemampuan mengerjakan pekerjaan pendidikan. Jadi fungsi yang kedua ini bisa disebut dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki dari seorang pendidik. Seperti itu. Nah, dalam pasal 7 AD atau ART PGRI sendiri disebutkan bahwa PGRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, yaitu mempertahankan dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan pemersatuan bangsa. Yang kelima, yaitu melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, yaitu membina dan bekerja sama dengan himpunan atau ikatan atau asosiasi profesi dan keahlian sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan bermitra dengan PGRI. Yang ketujuh, yaitu mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan juga kesatuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional. Yang ke-8 atau yang selanjutnya yaitu mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikat, akreditasi sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia sesuai peraturan organisasi. Fungsi selanjutnya yaitu mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI itu sendiri.
dan seterusnya, yaitu memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi, dan juga kerjasama antar anggota. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Jadi fungsi dari organisasi profesi guru itu ada banyak sekali ya, karena yang namanya organisasi itu ada untuk mengembangkan atau mempertahankan organisasi itu sendiri. Jadi organisasi profesi keguruan atau pendidikan juga pasti mempunyai fungsi tersendiri, di antaranya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu materi dari saya. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi profesi guru yang akan disampaikan oleh Fauziah Miswatul Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi implementasi sikap guru. Menurut Peraturan Perundang Nomor 74 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian beberapa sikap yang perlu diterapkan oleh seorang guru. Di antaranya 1. Sikap pada peraturan. Kebijaksanaan pendidikan di negara Indonesia dipegang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh aparatur dan abdi negara. Guru mutlak merupakan unsur aparatur dan abdi negara. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Setiap guru di Indonesia wajib tunduk dan taat terhadap kebijaksanaan dan peraturan yang ditetapkan dalam bidang pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh Dikbud maupun departemen lainnya yang berwenang mengatur pendidikan. Kedua yaitu sikap terhadap organisasi profesi. Dijelaskan pada pasal 41 ayat 3 menyebutkan bahwa guru menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Di Indonesia sendiri organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan PGRI. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi ini dapat dilakukan guru dengan berbagai cara, seperti penataran, loka karya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah lulus dari pendidikan prajabatan maupun dalam melaksanakan jabatan. Yang ketiga yaitu sikap terhadap teman sejawat. Dalam kode etik guru dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Kemudian guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Sikap ini diharapkan agar memunculkan suatu rasa senasib sepenanggungan, menyadari kepentingan bersama, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga kemajuan sekolah pada khususnya dan kemajuan pendidikan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik atau tercapai dengan baik.
Sikap ini hendaknya juga dilaksanakan dalam pergaulan yang lebih luas, yaitu sesama guru dari sekolah lain. Yang keempat yaitu sikap terhadap anak didik atau peserta didik. Dalam hal ini, dalam Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Dasar ini memang mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, di mana tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Seperti itu. Dalam mendidik, guru juga tidak hanya mengutamakan aspek intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmaninya, rohaninya, sosial, maupun yang lainnya sesuai dengan hakikat pendidikan. Nah, yang kelima ini adalah sikap terhadap tempat kerja. Dalam Kode Etik dijelaskan juga bahwa guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses mengajar. Oleh sebab itu, guru juga harus aktif mengusahakan suasana baik itu dengan berbagai cara ya. Baik dengan menggunakan metode yang sesuai maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, media belajar seperti itu, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap ataupun pendekatan yang lainnya yang diperlukan. Dan yang keenam ini adalah sikap terhadap pemimpin. Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana setiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Dapat saja kerjasama yang dituntut pemimpin tersebut berupa tuntutan atau kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan. Sikap guru terhadap pemimpin juga harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dan mensukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu sikap terhadap pekerjaan. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Masyarakat di sini bisa dikhususkan yaitu peserta didik dan orang tua peserta didik. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru harus selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan layanannya. Kode etik guru di Indonesia ini juga disebutkan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Peningkatan yang dapat dilakukan seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu dapat dilakukan dengan secara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, kegiatan ilmiah lainnya maupun informal. Misalnya melalui media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, maupun publikasi lainnya. Nah, kegiatan ini dapat selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional guru. Nah, beberapa sikap-sikap yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang guru dalam hal tersebut. Mengapa harus diimplementasikan, mengapa harus diterapkan agar pendidikan di Indonesia ini tercapai dengan baik, seperti itu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi sikap profesi guru. Sekian presentasi dari kelompok 3, yaitu membahas tentang profesi dan organisasi profesi guru. Kurang lebihnya dari kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.